Assalamualaikum teman-teman. Tahukah kalian mengapa 3 burger dalam 4 piring jumlahnya sama dengan 4 burger dalam 3 piring? Yuk kita cari tahu teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan berulang sebagai dasar perkalian. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Tujuan belajar hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menuliskan penjumlahan berulang sebagai perkalian. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan bentuk perkalian sebagai penjumlahan berulang. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menghitung perkalian ratusan dengan satuan secara bersusun. Apa itu penjumlahan berulang? Penjumlahan berulang adalah penjumlahan yang dilakukan secara berulang pada bilangan yang sama. Contoh, 4 ditambah 4 ditambah 4. Artinya penjumlahannya 4 berulang sebanyak 3 kali. Jadi penjumlahan 4-nya berulang sebanyak 3 kali. Contoh yang lain, 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 dan ditambah 6. Artinya penjumlahan 6 berulang sebanyak 5 kali. Ternyata kalian tahu tidak, penjumlahan berulang dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian. Oh, iyakah? Coba perhatikan. Dari gambar gunting, jika dijumlahkan, maka hasilnya adalah ada 8 gunting. Jika persoalan tersebut dituliskan dalam bentuk matematikanya, maka penjumlahan berulangnya adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Coba kalian perhatikan. Ternyata angka 2 diulang sebanyak 4 kali, yaitu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Artinya jika ditulis dalam bentuk perkaliannya adalah 4 dikalikan 2 sama dengan 8, bukan 2 dikalikan 4 sama dengan 8. Walaupun sama jawabannya, tapi bentuk penjumlahan berulangnya berbeda. Bagaimana bentuk penjumlahan berulang dari 2 kali 4 sama dengan 8? Jika 2 kali 4 sama dengan 8, artinya adalah angka 4 berulang sebanyak 2 kali pada penjumlahan yang menghasilkan 8. Jika ditulis dalam bentuk penjumlahan, maka ditulis yaitu 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi sekali lagi, 2 dikalikan 4 sama dengan 8.
bentuk penjumlahan berulangnya adalah 4 ditambah 4 sama dengan 8. Yuk kita latihan soal. Kita disuruh menentukan bentuk perkalian dari penjumlahan berulang berikut ini. Nomor 1, 8 ditambah 8 ditambah 8 sebanyak 6 kali. Bagaimana bentuk perkaliannya? Yang pertama, kita lihat angka 8 ini ternyata berulang banyaknya berapa kali. Oke, ternyata angka 8 ini berulang sebanyak 6 kali. Maka bentuk perkaliannya adalah 6 dikalikan 8, yaitu 48. Yang kedua, 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9. Jika ditulis dalam bentuk perkaliannya, kita lihat angka 9 berulang sebanyak 4 kali. Maka perkaliannya adalah 4 dikalikan 9, yaitu 36. Nomor 3, 6 ditambah 6 sebanyak 5 kali. Maka jika ditulis dalam bentuk perkaliannya adalah 5 dikalikan 6, yaitu 30. Dan yang terakhir, 7 ditambah 7 sebanyak 7 kali. Maka bentuk perkaliannya adalah 7 dikalikan 7 sama dengan 49. Jika ini kita disuruh menentukan perkaliannya, bagaimana kita menentukan bentuk penjumlahan berulangnya? Mari kita simak latihan soal yang kedua. Soal pertama, 3 dikalikan 7. Bagaimana cara menuliskan bentuk penjumlahan berulangnya? Yaitu 7 ditambah 7 ditambah 7, yaitu sama dengan 21. 8 dikalikan 5. Bagaimana bentuk penjumlahan berulangnya? Yaitu 5 ditambah 5 sebanyak 8 kali. Jika dijumlahkan, totalnya adalah 40. Itu sama artinya dengan 8 dikalikan 5. 2 dikalikan 9. Jika ditulis dalam bentuk penjumlahan berulangnya, maka 9 ditambah 9, yaitu sama dengan 18. Dan yang terakhir, 5 dikalikan 0. Bagaimana bilangan dikalikan 0? Maka bentuk penjumlahan berulangnya adalah 0 ditambah 0 sebanyak 5 kali, yaitu hasilnya 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bilangan berapapun jika dikalikan 0, selama itu bilangan cacah ataupun bilangan bulat yang negatif maupun bilangan bulat yang positif, jika dikalikan 0 menghasilkan nilai 0. Salah satu cara menghitung perkalian yang paling mudah adalah kita menghitungnya dengan cara bersusun. Bagaimana caranya? Yuk kita simak. Perhatikan contoh yang pertama. Tentukan perkalian dari 234 dikalikan 2. Langkah pertama kita susun seperti kita menghitung penjumlahan atau pengurangan secara bersusun. Cuman kita berbeda tanda. Kalau perkalian kita beri tanda silang atau seperti huruf X. Langkah pertama adalah kita kalikan satuan dengan satuan. Satuan dari bilangan yang kedua ternyata hanya angka 2. Maka angka 2 ini kita kalikan dengan angka satuan pada bilangan yang pertama, yaitu 234. Maka perkaliannya adalah 2 dikalikan 4 sama dengan 8. Setelah 2 dikalikan dengan satuan pada bilangan yang pertama, maka 2 dikalikan dengan puluhan pada bilangan yang pertama, yaitu angka 3. Sehingga perkaliannya adalah 2 dikalikan 3, yaitu 6. Penulisan angka 6 harus sejajar lurus dengan puluhan.
Dan yang terakhir, angka 2 ini kita kalikan dengan nilai dari ratusannya, yaitu 2, sehingga menjadi 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Maka dapat disimpulkan 234 dikalikan 2 sama dengan 468. Bagaimana jika dikalikan bentuknya atau hasilnya dalam bentuk puluhan? Oke, perhatikan contoh yang kedua. Tentukan perkalian dari 215 dikalikan 3. Kita susun secara bersusun. Langkah pertama sama, kita kalikan angka atau bilangan yang pertama dengan satuannya. Jadi kita kalikan antara satuan dengan satuannya, yaitu 3 dikalikan 5. Ternyata 3 dikalikan 5 hasilnya 15. Kita tidak bisa langsung menaruh angka 15 tepat di bawah satuan, tetapi kita menuliskan dari angka satuan dari 15, yaitu angka 5, kita letakkan di bawah nilai satuan. Lalu puluhan dari 15 kita letakkan di atas nilai puluhan, yang artinya dia mempunyai simpanan, yaitu simpanannya 1. Langkah yang kedua, 3 kita kalikan dengan nilai puluhan dari bilangan yang pertama, yaitu 215, pastinya angka 1, sehingga dihasilkan 3 dikalikan 1, yaitu 3. Karena mempunyai simpanan 1 yang diletakkan di atas, maka 3 kita jumlahkan dengan simpanannya, yaitu 1. 3 ditambah 1 adalah 4. Kita tulis 4 tepat di bawah puluhan. Langkah yang terakhir adalah 3 ini kita kalikan dengan nilai ratusannya, yaitu 3 dikalikan 2, hasilnya adalah 6. Maka 215 jika dikalikan 3 hasilnya 645. Contoh yang ketiga, tentukan perkalian 325 dikalikan 6. Kita kalikan sesama satuannya, 6 dikalikan 3. Ternyata menghasilkan angka 30. Satuan dari angka 30 yaitu angka 0 kita letakkan di bawah angka satuannya. Lalu angka puluhan dari 30 yaitu 3 kita letakkan di atas angka puluhan dari bilangan pertama. Langkah yang kedua, 6 kita kalikan dengan 2 sebagai puluhannya, yaitu 12. Ternyata 12 ini masih berupa puluhan. Maka karena dia masih mempunyai simpanan yaitu 3, maka 12 dikalikan 3 yaitu 15. Ternyata masih tetap puluhan, kita tulis angka satuan dari 15 yaitu angka 5, kita letakkan di bawah angka puluhan. Sedangkan angka puluhan dari 15 yaitu 1 kita letakkan di atas angka ratusan. Lalu dan yang terakhir adalah 6 kita kalikan dengan 3 yaitu 18. Karena masih mempunyai simpanan sebanyak 1, maka 18 kita jumlahkan 1. Hasilnya adalah 19. Mengapa 19 kok langsung ditulis 19? Jika bilangan terakhir yang kita kalikan menghasilkan puluhan, kita langsung tuliskan dalam bentuk puluhannya. Nah, hasilnya adalah ternyata bilangannya adalah bilangan ribuan. Nah, syarat untuk menuliskan bilangan ribuan adalah kita berikan tanda titik antara bilangan ratusan dengan bilangan ribuan, sehingga dapat disimpulkan 325 jika dikalikan 6 hasilnya adalah 1950. Oke, bagaimana? Gampang bukan? Modal untuk mengerjakan atau menghitung perkalian secara bersusun, yang pertama adalah kalian harus fokus. Yang kedua, ketelitian harus dipenuhi. Jika kalian bisa tapi tidak teliti, maka hasilnya
akan salah juga. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Yuk kita baca doa sesudah belajar. Rabbana wafa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wajidana ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemanfaatan bagi apa yang telah Engkau ajarkan pada kami, dan ajarilah kami sesuatu yang bermanfaat, dan tambahkanlah ilmu pada kami. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.